Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wazna SPD SD, CGP Angkatan 11, kelas 1135 dari SDN Petir 2 Cipondo, Kota Tangerang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif modul 1.4 dan mensosialisasikan kepada warga sekolah SDN Petir 2, di mana budaya positif itu harus diterapkan di setiap sekolah agar tercapai visi misi sekolah yang bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun visi SDN Petir 2 adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, mandiri, serta peduli terhadap lingkungan. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat untuk semua. SDN Petir 2 maju, mengayomi, antusias, jujur, unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, teman-teman guru PT SDN Petir 2 yang kami hormati, juga Kepala Sekolah UPT SDN Petir 2, Bu Haji, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan limpahan sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan rutin mingguan kita, yaitu dalam komunitas belajar mabar ya, maju bersama PTSDN Petir 2. Baik, pada kesempatan kali ini berdasarkan kami izin dari kepada kepala sekolah mengenai kegiatan komunitas belajar pada hari ini untuk digunakan sebagai diseminasi mengenai modul 1.4 calon guru penggerak ya, dimana calon guru penggerak di SDN Petir 2 angkatan 11 ini berjumlah 3 orang. Jadi dan di akhir modul 1 dalam hal ini 1.4 ini adalah aksi nyata modul 1 tentang paradigma pendidikan. Oleh karena itu, dan ini membutuhkan partisipasi teman-teman guru sekalian, sivitas akademik di SDN Petir 2 untuk bisa ikut serta berperan dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Saya akan memaparkan untuk pemaparan pada kali ini adalah yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Wasna, kemudian dilanjut oleh Bu Hikmah, dan yang ketiga oleh saya sendiri. Nah, untuk lancarnya kegiatan ini, mari sama-sama kita buka kegiatan diseminasi dalam rangka pemahaman dan penerapan budaya positif dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sebelum penyampaian oleh Ibu Wasna, ada beberapa, kami mohon beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Tati Haryati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wa la ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Petir 2, yang saya hormati Ketua Kombel dan pengurus, yang saya hormati wabil khusus 3 orang guru hebat, yaitu CGP Angkatan 11, di antaranya Bu Wasna SPD, Bu Hikmah SPD, dan Pak Bul Mungkis.
saya ucapkan selamat menjalankan dan melaksanakan program-program CGP yang sudah ditentukan oleh fasilitator masing-masing. Tetapi ada pesan dari saya, yaitu hak anak-anak tidak ditinggalkan, tidak dikurangi, dan tidak diberikan sisa waktu dan lelahnya Bapak Ibu guru CGP yang hebat. Berikan yang terbaik buat sekolah SD Petir 2, berikan yang terbaik pelayanan kepada siswa-siswi di kelasnya masing-masing, dan 3 orang Bapak Ibu yang hebat ini menjadi inspirator dari teman-teman yang lain yang akan datang. Saya berharap ada tambahan-tambahan di dalam program Kemendikbud CGP itu, mungkin yang angkatan 12 atau angkatan 13 kan itu berprosesnya menjadi regenerasi dan estafet kepemimpinan di pendidikan di era masa ini. Karena ini adalah program Kemendikbud yang unggul, semuanya unggul, termasuk sekolah penggerak. Kebetulan kita ada kolaborasinya. SD PT 2 adalah sekolah PSP angkatan 2, dan ini Bapak Ibu yang 3 orang ini sebagai CGP. Artinya kita sama-sama berselancar dan berkewajiban untuk meningkatkan pendidikan Indonesia itu pada umumnya, dan khususnya memajukan dan meningkatkan kreativitas dan inovatif yang berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa di SDN PT 2. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu yang lain, mohon dukungannya kepada teman-teman kita. Dan acara pada hari ini adalah acara diseminasi. Tolong selesaikan dengan tuntas dan tentunya kerjasama. Kalau tidak kerjasama, tanpa kerjasama apapun itu hasilnya tidak akan tercapai dengan maksimal. Sekian dan terima kasih dari saya, Bapak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nurjana. Kepadanya dipersilakan.
Musiknya kurang ada. Sampai bawah. Demikian atas pemaparan dari Ibu Hikmatilawah mengenai restitusi juga budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak selanjutnya yaitu Ibu Wazna. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Petir 2, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta Tendik UPT SDN Petir 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang saat ini sedang saya laksanakan. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah konsep awalnya dulu ya. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu ingin mengenalkan budaya positif. Nah ini ya. Untuk apa sih kita semua berada di sini? Yaitu tujuan pembelajaran kegiatan yang ada dalam modul CGP 1.4 tentang penerapan budaya positif, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bagaimana sih Pak? Oke, sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, di sini saya ingin membuat kesepakatan dulu ya agar acara ini berjalan dengan tertib. Alangkah baiknya setiap kegiatan kita awali dengan kesepakatan ya atau keyakinan. Kira-kira keyakinan apa nih yang akan kita terapkan pada kegiatan kali ini agar kondusif? Ada yang ingin mengajukan pendapat? Disiplin waktu, Kasih sayang dan rasa saling menghargai. kasih sayang dan saling menghargai. Oke, apa lagi? Ada petir? Angkat tangan. Angkat tangan jika ingin berbicara. Wah, luar biasa. Mungkin ini juga bisa kita terapkan di kelas ya, agar sesuatu itu berjalan dengan kondusif. Oke, kita sepakati 3 ya. Tadi disiplin waktu, angkat tangan jika ingin berbicara, saling menghargai atau mendengarkan atau kasih sayang ya, Bu Jati ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau cukup?
mendengarkan pendapat teman ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan sepulang dari sini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, oke siap. Oke, diawali dengan kata pengantar bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep KHD. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu. Jadi, kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Nah, ini dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa sih? Dan apa sih pembelajaran paradigma baru? Kenapa di dalam kurikulum Merdeka itu sekarang ada pembelajaran paradigma baru? Nah, coba bisa kita lihat dari slide ini ya. Kira-kira apa? Kenapa kok disebut sekarang itu pembelajarannya paradigma baru di kurikulum Merdeka? Nah, di kurikulum 2013 ada tidak kata-kata paradigma baru? Tidak ya kayaknya ya. Karena apa? Nah, kita bisa lihat di sini seperti yang tadi saya ungkap di awal bahwa dalam kurikulum Merdeka itu kita pendidikan berfokus pada pembentukan karakter. Teman-teman sudah hafal ya lagunya ya, Karakter Pancasila. Boleh dong kita ulang sekali lagi ya? Oke, yuk semangat, masih semangat? Semangat ya. Oke, yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Kasih tepuk hebat dulu dong untuk teman-teman semua. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Jadi ini nih tugas kita sekarang nih. Tugas kita sekarang adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Sudah siap ibu-ibu semua untuk membentuk karakter? Oh ya, dengan bapak yang ganteng juga lupa ya. Oke, insya Allah siap. Yang selanjutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi di sini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita akan bahas nanti ya, apa sih itu teori kontrol. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Nah, kalau dulu itu kita menerapkannya itu paradigma stimulus respon. Sekarang kita rubah dalam pemecahan masalah itu menjadi pendekatan teori kontrol, di mana di dalam stimulus respon yaitu hal yang terjadi adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan murid juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa tidak? Tidak. Makanya sekarang kita menggunakan teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Adapun di teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya. Oke, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah diri orang itu sendiri ya. Pemaksaan atau pada saat bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol,
berpikir menang-menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata-kata disiplin, ada dua disiplin itu. Ada, kenapa sih disebut disiplin positif? Apakah kita sudah menerapkan disiplin positif? Apakah yang selama ini kita terapkan sudah disiplin positif atau disiplin biasa? Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira teman-teman bisa mengambil kata kunci tidak dari kata-kata ini? Kira-kira kata kuncinya apa? Disiplin positif yang ada di sini. Kesadaran, tanggung jawab, kesadaran diri bahwa kita itu berbuat secara sadar tidak mengharapkan imbalan, takut dihukum gitu. Jadinya dan tumbuh sendiri kesadaran. Terima kasih. Ada lagi Bu Nur? Yang kedua, tanggung jawab, ya. Artinya apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan diri, ya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada lagi? Teman yang lain? Ada yang ingin berpendapat atau sudah cukup? Oke, baik ya. Di sini tadi Bu Zakia bilang itu melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri. Itu kira-kira motivasinya itu dari dalam diri atau dari luar kalau seperti itu? Kesadaran diri, berarti motivasinya dari dalam diri. Contoh, misalnya nih, Bu Zakia naik motor. Bu Zakia pakai helm. Ya, kalau naik motor pakai helm ya? Iya. Ada juga loh ibu-ibu yang naik motor helmnya pakainya di tangan, nggak dipakai di kepala. Kira-kira dari kasus ini apa tuh? Kira-kira motivasi memakai helmnya itu karena apa? Apakah motivasi intrinsik atau eksternal yang dari luar? Belum ada motivasi orang tanah. Oh, kalau di tangan belum ada motivasi. Berarti artinya apa? Ekstrinsik. Nah, itu dia, ketemu kata kuncinya. Jadi belum ada rasa kesadaran, rasa tanggung jawab. Disinilah tugas kita untuk menanamkan disiplin positif ini kepada anak murid-murid kita. Jadi anak murid melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Iya, agar timbul rasa tanggung jawab. Nah, kegiatan kali ini yang akan kita bedah. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif. Makanya disebutnya disiplin positif, bukan disiplin biasa ya. Karena disebut disiplin positif, di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai seorang guru harus memahami makna dari motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Ini dia nilai-nilai kebajikan ya. Jadi kalau yang kita terapkan di sekolah, nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Wah, keren nih kalau murid kita semua memiliki karakter 6 karakter profil pelajar Pancasila. Luar biasa ya. Ini jadi untuk menerapkan profil pelajar Pancasila, kita harus memahami kebutuhan dasar dulu. Karena manusia itu
ditakdirkan ke dunia ini memiliki kebutuhan. Kita harus memahami anak-anak didik kita datang ke sekolah itu apakah kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi dengan baik atau belum. Jadi kewajiban seorang guru sekarang ini harus memahami kebutuhan dasar seorang murid, ya. Jadi kita tidak langsung menjudge terhadap apa yang dilakukan anak didik. Oke. Ini adalah 5 kebutuhan dasar, ya. Pasti ibu sudah tahu ya. Oh, pagi-pagi dilihat anak-anak lemes, belajarnya tidak bergairah. Kalau kita sudah memahami kebutuhan dasar murid, sudah ada pertanyaan tuh di dalam pemikiran sebagai guru, kenapa ya ini anak murid kita lemes? Pasti kita tidak akan menjudge ya kalau kita sudah memahami. Oh, belum makan. Kenapa gurunya lemes? Oh, belum sarapan, buru-buru ya. Terus ada anak yang cari perhatian di dalam kelas oper. Boleh kita bilang kelebihan energi ya. Anak yang kelebihan energi itu kira-kira kenapa ya? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi apa kira-kira? Kasih sayang. Pasti mereka melakukan sesuatu itu ada alasannya. Tidak mungkin anak murid tiba-tiba berkarakter demikian tetapi tidak memiliki alasan. Makanya kita di sini sebagai seorang guru, salah satu yang harus kita miliki ini adalah memahami kebutuhan dasar murid. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mengendalikan arah dirinya. Kita juga harus memahami ya, kesenangan, penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Nah, inilah dia, kita sambungkan dengan disiplin positif. Sebagai seorang guru, kita harus memahami motivasi apa yang ada di dalam diri anak murid kita. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Apakah itu motivasi eksternal, apakah motivasi internal, atau motivasi ekstrinsik sama ya, atau motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu nilai-nilai itu, nilai kebajikan itu memang datang dari diri sendiri. Jadi bukan karena ingin penghargaan. Nah, nanti kita akan pelajari nih, nanti ke depan akan kita pelajari kira-kira kalau kita memberikan reward itu bagus tidak? Ya, kira-kira bagus tidak? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu guru semua? Insya Allah bisa dipahami ya. Lanjut. Inilah dia tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita berada di posisi mana nih? Ketika kita memberikan hukuman, maka apa yang akan dirasakan oleh anak-anak didik kita? Ada perasaan apa tuh? Ada rasa bersalah, bagus. Apalagi ketika kita memberikan hukuman, posisi kita sebagai apa tuh? Guru yang apa tuh? Guru yang apa tuh kalau suka menghukum murid? Nah, murid suka bilang ya, guru killer. Nah, ada yang bilang tegas, ada yang juga bilang diktator, ada yang bilang galak. Nah, tapi kalau sekarang kita juga suka bilang ya konsekuensi. Kira-kira konsekuensi ini bagus tidak untuk anak murid kita nih? Kalau iya, jadi kita melakukan sesuatu kita harus tahu konsekuensinya. Akan tetapi ketika konsekuensi itu tidak dilaksanakan, biasanya akan apa? Nih jempolnya dibalik. Nih tidak melaksanakan konsekuensi. Kalau dilakukan dibilang keren. Tetapi ketika anak tidak melakukan, maka dibilangnya apa? Jempolnya dibalik ya. Gimana sih? Seakan kita menjadi apa tuh? Penghukum lagi ya, pembuat merasa bersalah lagi. Kira-kira di antara 3 ini yang terakhir adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang perlu kita terapkan ke anak-anak didik kita? Restitusi. Jelas ya perbedaannya ya? Jauh. Mungkin ada yang berpendapat, Bu Kiki? Hukuman konsekuensi restitusi. Mungkin selama ini yang biasa kita terapkan itu di konsekuensi ya. Kamu melakukan ini, nanti akibatnya ini. Biasanya seperti itu ya. Nah, kata-kata restitusi apakah sudah ada yang pernah mendengar teman-teman? Atau baru ini? Sudah pernah dengar cuma pemaham arti maksud dan itunya bahas selama udah cuma namanya Oke, bagus. Berarti ada hal yang baru kita ketahui hari ini ya. Ada kata baru yang kita ketahui. Alhamdulillah pemahaman kita bertambah. Di sini kita nanti akan bedah bagaimana cara melakukan restitusi. Oke. Betul. Oke. Lanjut ya. Nah, inilah dia. Tadi selain kita memahami kebutuhan dasar, memahami karakter murid, kita juga sebagai seorang guru harus memahami posisi kontrol guru. Ini guru ya, posisinya ini kontrol sebagai seorang guru. Posisi kita sekarang kita refleksikan diri kita. Kita ini berada di posisi apa ya selama ini? Pak Kamjawi, posisi Pak Kam kira-kira sebagai apa nih selama ini? Sebagai manajer. Wah, keren ya kalau sudah tepuk tangan untuk Pak Kam. Oke, nanti kita akan bertanya lebih dalam nih bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang manajer yang baik. Kebanyakan nomor 1 ya? Iya, apa tuh penghukum ya? lebih dari satu Boleh? saya merasa di posisi ini saya ada 4 maksudnya. Cuma yang ketiga enggak. Ya, posisi saya sebagai guru di kelas saya ya. Ini saya ada 4 dari yang disebutkan ini. Kalau yang 3 enggak ya, pembuat merasa bersalah enggak. Itu sangat saya hindari karena takutnya anak down. Ya, kalau teman saya berusaha menjadi teman supaya di kelas itu mereka nyaman dan merasa gimana sih tidak malu untuk mengungkapkan apa yang dia keluhkan gitu. Lanjutnya mungkin bisa bantu. Silakan teman-teman, ada yang ingin berpendapat. Nah, Bu Sum nih, boleh ya kita tanya sama senior. Biasanya yang senior itu pengalamannya luar biasa. Bu Sum nih kan sudah sebentar lagi purnabakti ya. Purnabakti ya, oke. Bu Sum, selama Bu Sum mengajar nih, kira-kira Bu Sum merasa posisi Bu Sum itu di antara 5 ini sebagai apa? Silakan Bu Sum. Yang pertama penghukum, yang pertama saya bacain. Yang pertama penghukum. Yang kedua pemantau. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai manajer. Kayaknya nih yang pertama juga bisa, sampai yang keempat bisa. Tiga kayaknya gila kalau semuanya. 1, 2, dan 4 kayaknya nih. Ya, bisa kan kadang-kadang kita kan berteman juga sama anak-anak, kita ketawa, terus bercanda, walaupun kita ngomel sedikit, kita ngasih agak pengarahan yang agak keras sedikit, tapi kan kita ada lemahnya, kita tawa juga, jangan kita maksudnya kejam gitu, bermuka kayaknya sadis gitu ya. Enggak. Kalau saya ya terakhirnya ada tertawanya, jadinya ya anak-anak jadi nggak merasa gimana gitu ya, takutnya ya kurang ibaratnya, tapi dia dengarkan tapi nggak merasa takut gitu. Maksudnya dia dengarkan ya. Jadi di yang pertama juga ada penghukumnya. Nah itu kalau udah keterlaluan buat, nah kalau udah keterlaluan sampai dia bisa melanggar 1, 2, atau 3 kali gitu ya. Misalnya kalau udah 2 kali atau 3 kali dia masih begitu aja, ya udah gimana nih? Tadi pertama saya udah katakan bahwa kalau misalnya sudah kedua kali atau ketiga kali kamu masih berbuat seperti ini, bagaimana nih? Kita hukum apa kita taruh di depan yang mengerjakan sesuatu tapi nggak duduk di bangku gitu. Tapi dia mengerjakan di depan. Kalau enggak ya di depan, dia misalnya kalau misalnya emang dia ya begitu, bisa juga begitu, buang sampah yang di tong sampah saya suruh ke bawah gitu. Jorongin itu enggak terus jorongin enggak ada. Karena saya kan ngajarnya kelas 2, 3 kemarin. Baru ini aja kelas 4. Ya, gitu ya. Jadi ya kita ada marahnya dia, ada senyumnya juga.
sekarang saya kasih kasus. Kita di sini curah pendapat ya sebagai seorang guru. Misalkan mau upacara bendera, ada anak murid kita tidak memakai atribut seragam lengkap. Padahal dari awal tahun ajaran baru sudah diberitahu kalau sekolah itu atributnya harus lengkap, terutama ketika kita akan melaksanakan upacara bendera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan azan dulu ya. Sekarang saya memberikan sebuah kasus. Ketika upacara bendera ada anak yang tidak memakai atribut lengkap. Nih kira-kira kalau posisi kita sebagai penghukum, bicaranya seperti apa tuh? Umi, kalau sebagai penghukum gimana tuh ngomongnya? Biar bicaranya seperti apa? Ceritanya yang tidak berseragam lengkap. Oke, misalkan Pak Kamjawi bisa maju. Pak Kamjawi kita anggap ini sebagai murid yang tidak memakai seragam lengkap. Kita akan demonstrasikan ya. Oke. Kita pakai Jawi gitu ya. Oke. Ceritanya Pak Kamjawi udah Oke nih, ketika kita sebagai contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Sebagai seorang penghukum. Oke, siapa yang bersedia menjadi gurunya? Rizka ya? Butin, ayo. Butin boleh. Sebagai penghukum, kira-kira bagaimana nih Butin? Lihat. Mancingnya tetap gini. Jawi, kenapa pakai seragam tidak lengkap? Ayo, ibu hukum. Lari. Ke dalam apa? Ya, ini kamu kali ya kalian ini ya. 7 kali. Kenapa kan 7 kali ya? Sudah Bu. Nah, ini kan posisinya sebagai murid nih. Sekarang kita pikirkan emosional sebagai anak murid kita. Saya malu. Tanpa bertanya kita langsung memberikan hukuman. Tadi bilang, Jawi, kenapa pakai baju tidak lengkap? Udah tahu peraturan sekolah harus pakai baju yang lengkap. Udah pakai kancingnya. Balik lagi, sekarang keliling kamu 10 kali. Nah, sekarang posisi Jawi sebagai murid, kira-kira kalau diperlakukan seperti itu, Merasa dibully, malu. merasa dibully, malu. Padahal Jawi juga punya alasan, punya hak. Kenapa kamu begitu? Tapi sebagai seorang guru ini, kalau kita sebagai menerapkan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, kita tidak peduli dengan emosional murid. Itu bisa jadi murid juga merasa apa? Pembuat merasa bersalah. Jadi murid juga, berapa kali bapak atau ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Kancingnya. Nah, jadi semakin apa tuh anak kalau kita berlaku seperti itu? Dong, apalagi anak itu misalkan di rumah memang sudah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Udah lama mamanya kerja, ayahnya jarang pulang. Oke, terima kasih Pak Kang. Bukan Pak Kang. Selesai ya actingnya ya. Mau bertanya Bu, saat kita jadi guru, bagaimana cara menghukumnya yang baik gitu? Nah, pertanyaan yang keren nih, bagus. Kita mencari solusi di sini ya dari permasalahan murid ya tidak memakai atribut saat upacara bendera nih. Oke, kita lanjut. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, tuh kayak Bu Sun tadi, biasanya kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata ajakan. Diawali dengan kata ayo. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu nak. Ya sudah, tidak apa-apa.
Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Itu guru sambil tersenyum. Bagaimana tuh kira-kira perasaan sebagai siswa? Iya. Lebih nyaman tidak? Lebih dihargai. Oke, merasa lebih dihargai. Oke, sekarang kamu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli ya atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai apa tuh? Pemantau. Dia lebih menekankan yang tadi, konsekuensi. Jadi itu konsekuensinya kan dilanggar nih, melanggar konsekuensi yang telah disepakati. Jadi apa nih? Membuat apa? Dong. Tapi kalau seandainya sebagai guru, sebagai pemantau anak itu melakukan kebaikan, pasti dibilang apa? Nah gitu dong tuh, dibandingkan dengan yang lain. Coba lihat Munkis. Munkis atributnya lengkap. Kalau sekolah rambutnya rapi, pakaiannya rapi, seperti itu dong. Nah itulah posisi guru sebagai pemantau. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu bagus tidak posisi itu? Oke, kita tanya pada diri kita sendiri ya. Nah, setelah kita membahas teori kontrol, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita memahami bahwa yang selama ini kita telah lakukan adalah keyakinan atau peraturan yang selama ini. Ternyata di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan, makanya disebut dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Inilah dia konsep pembentukan keyakinan kelas, dimana kalau di dalam keyakinan kelas itu langkah awal yang kita buat adalah peraturan kelas. Di sini kita melibatkan anak dalam membentuk peraturan kelas. Awalnya peraturan kelas dulu ya, yaitu dengan cara kita memberikan pertanyaan pemantik. Kira-kira kelas seperti apa yang anak-anak inginkan? Nah, nanti dari pertanyaan tersebut kita melibatkan siswa untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing tentang kelas yang diinginkan dengan anak-anak ya. Yaitu dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi diawali dari pendapat siswa dulu, nanti dari kalimat yang anak-anak uraikan, dari peraturan kelas yang diuraikan sama anak-anak, yang diungkapkan sama anak-anak, kita tampung dulu semuanya. Setelah itu baru kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti di sini Bapak Ibu akan saya berikan kertas post-it, dan di sini ada yang berperan satu orang menjadi guru dan yang lainnya menjadi murid. Jadi akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Fase A, fase B, fase C. Satu lagi adalah untuk membuat keyakinan sekolah yang dibuat oleh guru bidang ya. Nanti jadi guru bidang berkelompok untuk membuat keyakinan sekolah. Kita belum punya kan ya keyakinan sekolah. Oke, nanti akan kita buat. Nanti kita coba ya. Nanti ditentukan bersama siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi murid per fase. Nanti jika sudah selesai ditempel ya, ditempel di dinding tembok di kertas yang sudah saya sediakan. Setelah itu teman-teman mempresentasikannya. Oke, mungkin kita mulai ya. Nanti per fase selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman ya atas keikutsertaannya dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Cara yang
Apa anggota kelas berarti hanya fokus di sekolah, bukan aja umum, Makan guru buat guru. Sudah selesai. Yang kedua, ayo. Sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah selesai, Bu Guru. Oke, nanti di demonstrasikan ya hasil presentasinya. Sudah selesai. Sebelum masuk kelas, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman, keluar kelas izin dulu, saling menghargai, datang tepat waktu, berkata sopan dan menjaga kebersihan. Kemudian hasil dari keyakinan yang sudah disepakati sama anak-anak, yaitu satu datang 10 menit sebelum bel masuk. Ya. Kemudian yang kedua berbicara yang sopan. Yang ketiga saling menyayangi, menghargai dan suka menolong. Yang keempatnya menjaga kebersihan kelas. Oke, tepuk tangan dong untuk Pasa. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan sebagai keyakinan sekolah, guru bidang. Di sini akan membacakan keyakinan sekolah yang kita buat bersama dengan Bu Kiki dan Bu Aji Sutasi. Peraturannya di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam ketika masuk atau kelas, absen tidak boleh terlambat, terus memakai seragam. Terus di sini keyakinan sekolahnya yang pertama harus disiplin. Disiplinnya ada tepat waktu, pakai seragam sesuai dengan peraturannya atau hari-harinya. Dan yang kedua ada menghormati guru dan siswa. Lalu yang ketiga ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini misalnya ketika guru sedang ada kegiatan di luar harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Misalnya ada hari ini ada kelas terus ada kegiatan di luar harus diganti dan diomongin dengan guru piket gitu. Jadi kelas tidak terbengkalai atau kelas ini tetap berjalan semestinya. Terus ini ada slogan semangat mabar. Maju bersama. Keren sekali. Guru bidang hebat, semua hebat, kita semua hebat. Wow, luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah mendapatkan pemahaman baru ya tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ini nanti akan kita sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sedang ada di kelas luar ya. Nanti akan kita sampaikan hasil keyakinan sekolah kita karena memang kita belum membuat keyakinan sekolah. Alhamdulillah sudah bisa dipahami, kita lanjut ya. Nah, inilah dia segitiga restitusi. Tadi kan sudah ada kasus tuh. Kasusnya tadi apa? Kasusnya tidak memakai atribut lengkap. Di dalam segitiga, kenapa disebut segitiga restitusi? Ini segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak murid kita yang kita hadapi selama ini di kelas. Jadi kita rubah posisi kita sebagai seorang teman, sebagai seorang manajer, jangan lagi sebagai penghukum. Bagaimana caranya sebagai seorang manajer untuk anak didik kita? Bagaimana caranya sebagai seorang teman untuk anak didik kita? Kalau untuk kelas rendah, kalau dipanggil guru itu ke kantor takut kan ya? Nah, kalau bisa posisikan seperti ini. Butin sebentar. Di sini saya langsung mempraktekkan karena waktu juga sudah semakin siang ya. Teman-teman belum makan nih, mohon maaf ya. Satu sesi lagi. Oke, satu sesi lagi. Terima kasih atas kesabaran teman-teman. Posisi saya sebagai guru, saya akan menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini adalah murid saya yang tadi melanggar tata tertib. Tadi tidak dihukum karena Butin ketika melanggar tata tertib besoknya nggak masuk ya. Iya. Oke, hari ini dipanggil. Udah biasanya murid udah takut ya kalau dipanggil guru tuh, apalagi kelas awal. Nah, kita panggil dengan senyuman. Nah,
nanti pulang sekolah atau istirahat, ibu mau berbicara, mau bincang-bincang, udah kangen, sudah lama tidak pernah berbincang-bincang sama ibu ya, boleh seperti itu. Posisikan diri kita itu sejajar, tidak perlu seperti ini. Misalkan ada yang seperti ini ya, ini guru, ini meja, ini murid. Kalau seperti ini seperti ada pembatas ya. Jadi biasakan posisi kita dengan wali murid pun kalau bisa seperti itu. Jadi kita biasakan ini. Oke, kita ambil bangku sedikit ya. Butin, tolong Butin bangku satu. Ini kita mempraktekkan karena ini penting sekali untuk kita menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan posisi kita sebagai menuntun. Nah, ceritanya ini murid yang tadi tidak memakai atribut lengkap. Tintin, silakan duduk. Apa kabarnya Tintin hari ini? Baik. Langkah pertama tadi adalah apa? Menstabilkan apa? Identitas. Langkah menstabilkan identitas ini, anak tuh kan maksudnya itu adalah menstabilkan emosi anak. Tadi kan anak ketakutan atau apa ya? Kita tanya dulu, apa kabarnya Tintin hari ini? Baik dulu. Iya, kemarin ngantuk ya. Udah sarapan belum? Belum. Kenapa? Oh, lemas. Kenapa tidak sarapan? Kesiangan bangunnya. Oh, kesiangan. Oh iya, pantesan itu tadi. Kenapa ya? Ketika upacara tadi? Belum pakai seragam lengkap karena kesiangan Bu Guru. Oh, tidak memakai seni. Bu Azna hari ini memanggil Tintin. Tidak ada maksud apa-apa, karena manusia itu punya salah, itu adalah wajar. Ya, Bu Azna juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa, bicara jujur ya. Di sini ibu hanya ingin menyelesaikan permasalahan. Ibu hanya ingin mengetahui kenapa kok Tintin hari ini pakai bajunya, seragamnya tidak lengkap. Itu adalah posisi menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa takut ya. Oke, lanjut kepada posisi sebagai tindakan validasi tindakan yang salah. Ibu tahu pasti Tintin tidak memakai seragam pasti punya alasan. Alasannya apa sih? Boleh bilang sama ibu? Belum punya. Belum punya apa? Belum beli. Belum beli apa sayang? Seragam. Oh, pantesan ya. Tadi seragamnya tidak lengkap, tapi Tintin luar biasa, hebat. Anak Bu Guru hebat. Walaupun tidak punya seragam yang lengkap, mamahnya belum punya uang untuk beli seragam, tapi Tintin tidak malu untuk datang ke sekolah. Ya, itu luar biasa. Oh, jadi alasannya itu. Tapi apa yang membuat Tintin tetap ingin datang ke sekolah? Kau tidak pakai seragam. Apa tidak takut? Tidak. Karena ingin apa? Nggak ingin sekolah, belajar. Enggak lah kalau nggak belajar dulu. Oh, ini luar biasa ya. Kamu anak hebat, nak. Tos dulu sama ibu. Iya. Oke. Iya, sekarang ibu sudah tahu ya. Kalau Tintin itu tidak memakai seragam lengkap, ternyata Tintin belum punya seragam. Iya, belum punya seragam ya. Tapi kan kita sudah membuat keyakinan belum di sekolah, di kelas. Kita sudah buat keyakinan. Kira-kira keyakinannya apa? Nah, ini adalah masuk ke dalam posisi menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan itu penting untuk dibuat seperti itu, ya. Kira-kira kita sudah di sekolah ini ada tidak keyakinan yang dibuat? Keyakinan itu peraturan sekolah. Kalau ke sekolah itu harus seperti apa? Memakai seragam yang lengkap. Memakai seragam yang lengkap. Tintin mau memakai seragam yang lengkap? Mau. Ingin seperti teman-temannya? Iya, ini Bu. Doakan Bu Guru ya, insya Allah nanti Tintin akan memakai seragam yang lengkap. Nanti ibu akan berbicara dengan orang tua Tintin. Sampaikan salam pesan ibu kepada mama ya atau papa.
bilang untuk datang ke sekolah Bu Asna mau bicara ya. Nanti kejadian seperti ini kira-kira Titin berani tidak untuk bilang sama mama? Keren, berarti Titin anak yang mandiri ya. Oke, luar biasa. Terima kasih anak ya. Nah, terima kasih Bu Tin. Tepuk tangan untuk Bu Tintin. Kira-kira seperti itu adalah salah satu menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Kira-kira bisa tidak kita terapkan nih di anak didik kita untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar murid itu tujuannya apa? Agar murid merasa nyaman, aman, agar misi sekolah kita dapat terwujud. Salah satunya ini dengan melaksanakan segitiga restitusi. Ini tadi sudah ya, sudah saya terapkan. Ya, nah sekarang ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, coba tolong Andriani, Bu Andriani tolong dibacakan kesimpulannya ya. Dalam penerapan program disiplin, positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Andriani. Ini masuk di dalam penutup ini ada kepribadian, ada nilai profesional, sosial, satu lagi pedagogi. Kira-kira ini apa? Masuk ke dalam kategori apa? Nah, inilah 4 kompetensi guru yang harus kita miliki. Ini jangan sampai lupa nih, karena kita lupa ya. 4 kompetensi guru. Yang pertama apa? Pedagogi. Yang kedua, kepribadian, profesional, dan sosial. Insya Allah kalau keempat kompetensi ini kita terapkan, kita dapat melaksanakan guru yang berperan sebagai seorang manajer, juga menjadi guru yang dapat menuntun murid-muridnya untuk menjadi manusia yang merdeka, menjadi insan yang bertanggung jawab. Teman-teman, saya ingin merefleksikan hasil kegiatan hari ini ya. Kira-kira dari kegiatan tadi, kita akan merefleksikan diri. Kira-kira perasaan teman-teman hari ini mendapatkan materi seperti ini bagaimana? Apakah merasa senang mendapat hal baru? Mendapat ilmu baru, alhamdulillah. Ilmu tambahan, banyak hal baru. Kira-kira hal apa yang teman-teman ingin lakukan setelah mendapatkan materi ini? Ya, berusaha sebagai manajer. Berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Apalagi? Diterapkan yang tadi yang menerapkan menghilangkan kata-kata yang negatif ya menjadi kata-kata positif, diterapkan nanti di kelas bahwa saya baru tahu ternyata membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Bagus, terima kasih. Apalagi tadi yang terakhir? Ya, mungkin itu kali ya, kita berusaha untuk memahami kebutuhan dasar murid ya. Jadi kita tahu. Terus kita juga harus mengarahkan murid agar tumbuh motivasi apa tadi? Intrinsik. Ya, jadi kesadaran itu dari dalam diri, bukan dari orang lain, karena yang bisa menegur diri itu adalah diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia, yang sudah berperan aktif untuk mengikuti aksi nyata yang telah saya uraikan tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi